Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Wahyu Sofyan dengan NIM 2106113 dari kelas Teknik Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan 10, yaitu ketepatan memproseskan penyederhanaan aturan produksi dari tata bahasa bebas konteks atau TBBK. Untuk yang pertama yaitu bagaimana tahapan penyederhanaan TBBK. Berikan ilustrasi dengan contoh bahasa yang memiliki aturan produksi minimal 5 buah. Tujuan penyederhanaan. Melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contoh, S menghasilkan AB atau A dan A besar menghasilkan A terminal. Kelemahannya, aturan produksi AB menjadi tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Lalu penyederhanaan tata bahasa bebas konteks atau TBBK. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dengan melakukan cara berikut ini. Yang pertama, penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Produksi useless Produksi useless adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Lalu yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Poin yang kedua yaitu penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menghasilkan B, lalu C menghasilkan D. Penghilangan produksi atau kosong. Produksi kosong adalah produksi dalam bentuk A menghasilkan kosong atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi S dilakukan dengan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi S atau biasa disebut mulable. Alur penyederhanaan tata bahasa bebas konteks dari konteks free grammar lalu ke penghilangan produksi kosong, lalu penghilangan produksi unit, lalu penghilangan produksi useless, dan yang terakhir konteks free grammar yang sudah disederhanakan. Contoh bahasa yang memiliki aturan produksi seperti S menghasilkan A, SA, atau ABD atau BDE. Lalu A menghasilkan A, D, A. Lalu B menghasilkan BBB dan A. Penghilangan produksi useless. S menghasilkan ASA atau ABD. A menghasilkan ADA. Hasil penyederhanaannya menjadi S menghasilkan ASA atau BDE. Lalu B menghasilkan BBB atau A. Soal yang kedua, S menghasilkan SB, S menghasilkan C menghasilkan D, C menghasilkan EF, dan D menghasilkan DD. Penghilangan produksi unit yaitu C menghasilkan D, menghasilkan C menghasilkan D, eh, dan C menghasilkan D, menghasilkan C, menghasilkan DD. Dan D menghasilkan DD. Lalu S menghasilkan C, menghasilkan S, menghasilkan DD, atau E. Hasil penyederhanaannya yaitu menjadi S menghasilkan SB, S menghasilkan DD atau EF, C menghasilkan DD, C menghasilkan EF, D menghasilkan DD. Soal contoh yang ketiga yaitu S menghasilkan BCAD, A menghasilkan S. Penghilangan produksi kosong. A menghasilkan S. S di sini maksudnya itu kosong ya. Hasil penyederhanaan S menghasilkan BCD. Mengapa BCD? Karena A dihilangkan karena ada produksi kosong. Lalu yang keempat, S menghasilkan A atau AA atau B atau C. Lalu A menghasilkan AB, B menghasilkan AA atau A, C menghasilkan CCD, dan D menghasilkan DDD. Penghilangan produksi unit. S menghasilkan B atau C. Lalu hasil penyederhanaannya yaitu S menghasilkan A, menghasilkan AA, menghasilkan AA, menghasilkan C, C, D. Lalu A menghasilkan AB, B menghasilkan AA atau A, C menghasilkan C, C, D. Dan terakhir D menghasilkan D, D, D.
Lalu contoh terakhir yang kelima yaitu S menghasilkan A, menghasilkan AA, menghasilkan AA, menghasilkan CCD. Lalu A menghasilkan AB, B menghasilkan AA atau A, C menghasilkan CCD. Lalu D menghasilkan DDD. Penghilangan produksi useless. S menghasilkan CCD, lalu C menghasilkan CCD, lalu D menghasilkan DDD. Hasil penyederhanaannya yaitu menjadi S menghasilkan A atau AA atau AA atau lalu A menghasilkan AB, lalu B menghasilkan AA atau A. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.